Wah, masih kuat nyupir malam terus Mas Tris. Kalau nggak kerja ya mau makan apa, Mat? Katanya sekarang gudang logistik tempatmu kerja makin sibuk Mas. Iya, Bos Hadi dapat proyek besar. Katanya malam ini mau ngirim genset sama besi proyek. Emang jauh Mas? Lumayan, sampai kota seberang. Kalau pergi malam-malam, hati-hati Mas di jalan. Tenang saja, saya sudah hafal kok semua jalur. Justru yang hafal jalan biasanya tuh ya suka nekat cari jalan pintas Mas. Namanya juga supir, Mat. Kalau bisa cepat sampai ya cari yang cepat. Sudah dulu ya, aku mau berangkat ke gudang. Takut kesiangan. Hati-hati di jalan ya Mas. Iya, Mat. Muatan semua sudah dicek ulang, Tris. Sudah, Pak. Tinggal berangkat aja ini. Dokumen jalan sudah saya taruh ya di dashboard. Enggi, Pak. Ini cuacanya jelek begini. Kamu jangan macam-macam ya di jalan. Loh, memang saya pernah macam-macam, Pak. Yang saya maksud jangan cari jalan pintas. Kalau kemalaman tetap lewat jalur utama. Jangan lewat jalur hutan Jati Kalisoka. Katanya jalan di situ serem ya, Pak. Bukan katanya lagi. Sudah banyak kok supir yang mengalami kejadian aneh di sana. Ah, mungkin cuma cerita orang, Pak. Orang yang bilang kayak gitu mah biasanya belum kena sendiri. Kamu inget aja pesanku. Iya, Pak Hadi. Diumumkan kepada seluruh pengguna jalan. Jalur utama arah kota barat lumpuh total akibat jembatan penghubung amblas. Kendaraan besar diimbau mencari jalur alternatif. Aduh, bisa kacau kalau sampai telat. Kalau muter, jauh. Bisa sampai pagi nih sampainya. Bismillah aja lah. Loh, malam-malam begini kok ada perempuan sendirian? Nyuwun sewu, Mbak. Nama saya Trisno, Mbak. Sampean kenapa sendirian di sini, Mbak? Nama saya Nur Aini, Mas. Saya tersesat. Tersesat? Saya mencari jalan keluar dari hutan ini. Mbaknya masuk hutan sendirian. Hanya kebetulan salah jalan, Mas. Kalau dibiarin sendiri, bahaya nih. Ya sudah, ikut saya aja ya, Mbak. Terima kasih, Mas.
Ngomong-ngomong, rumah mbaknya di mana, Mbak? Tidak jauh dari sini, Mas. Kalau tidak jauh, kok bisa nyasar, Mbak? Kadang seseorang memang harus tersesat dulu, Mas, sebelum menemukan jalan pulang. Ngomongnya kayak orang pinter aja, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la Doanya fasih sekali. lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu Wah, udah lengkap ini. Jadi begini ya. ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'. Mas Trisno, Iya, Mbak. saya turun di sini saja. Loh, bukannya masih sepi? Perjalanan saya cukup sampai sini, Mas. Mbak ini sebenarnya siapa sih, Mbak? Nanti juga Mas akan tahu sendiri. Astagfirullahaladzim. Loh, wajah kamu kok kusut gitu, Mas? Kurang tidur ya? Met, aku semalam ketemu perempuan aneh di hutan Kalisoka. Alah, mulai ngaco kamu, Mas. Serius, Pak Hadi aja sampai bilang tempat itu memang angker. Memangnya perempuannya kayak apa, Mas? Cantik, Met, pakai kebaya putih. Tiba-tiba aja muncul di tengah jalan. Kamu lewat hutan Kalisoka semalam, Mas? Enggi, Pak Lurah. Dan kamu bawa perempuan dari sana? Iya. Hutan itu memang tidak biasa. Emang Pak Lurah percaya, Pak, cerita ginian? Tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada, Mat. Pak Lurah, sebenarnya perempuan itu siapa sih, Pak? Entahlah. Tapi ada makhluk yang kadang tertarik pada manusia tertentu. Kenapa harus saya, Pak? Karena hati yang lagi kesepian mudah dipanggil sesuatu dari kegelapan. Apa karena saya udah setua ini ya, masih membujang? Saya nggak tahu, Mas. Tapi kalau suatu hari dia datang lagi, jangan cuma hanya ikuti, karena wajahnya cantik ya, Mas. Iya, Pak Lurah. Siapa sih malam-malam begini? Mbak Nuraini. Maaf, saya datang tiba-tiba. Sampean kok bisa sampai ke tempat saya, Mbak? Saya hanya ingin memastikan Mas selamat sampai rumah. Mama, masuk dulu, Mbak. Iya, kalau Mas tidak keberatan. Mbak, sampean ini sebenarnya mau apa dari saya? Karena saya merasa tenang saat dekat denganmu, Mas. Tenang? Mbak,
sampean ini manusia bukan? Kalau saya berkata jujur, apakah Mas akan takut? Mbaknya jawab saja, Mbak. Saya bukan manusia. Astagfirullah. Saya tidak berniat mencelakaimu, Mas. Terus, sampean ini apa, Mbak? Saya dari bangsa jin. Kenapa kamu mendekati saya? Karena saya menyukai ketulusanmu. Mas Trisno, jangan takut. Saya hanya ingin dekat dengan seseorang yang hatinya bersih. Astagfirullah, apa itu? Mereka mulai mengikuti saya. Siapa, Mbak? Makhluk lain dari hutan Kalisoka. Kenapa mereka kesini? Karena saya ada di sini dan saya berbeda dengan mereka. Maksudnya? Saya tidak suka mengganggu manusia, tapi mereka senang menyesatkan hati manusia yang lemah. Tolong saya, dingin sekali, Mas. Itu siapa? Jangan dibuka, Mas. Loh, memangnya siapa, Mbak, yang ada di luar? Bukan manusia. Mereka ingin Mas takut. Saya harus minta tolong Pak Lurah. Tolong saya. Halo, Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Kenapa Mas Trisno? Tolong saya, Pak. Perempuan dari hutan itu datang ke kontrakan saya, Pak. Dia datang sendirian. Tidak tahu, Pak. Tapi ada suara-suara aneh di luar kontrakan, Pak. Mas, dengar baik-baik ya. Jangan buka pintu dan jangan ikuti suara apapun dari luar rumah. Saya datang sekarang, Mas. Mbak, Pak Lurah mau kesini. Beliau orang yang peka. Beliau pasti sudah tahu siapa saya. Mas, tolong saya. Dingin sekali, Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tolong saya, dingin sekali, Mas. Kenapa mereka ganggu saya, Mbak? Karena hati Mas mulai terhubung dengan dunia kami. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lurah. Jadi benar. Maaf, sudah membuat keresahan. Pak Lurah nggak takut. Tidak semua makhluk gaib itu harus ditakuti, Mas. Kamu ini jin muslim. Enggih, Pak. Lalu, apa tujuanmu mendekati Trisno? Saya menyukai ketulusannya dan saya ingin hidup bersamanya. Hah? Apa? Sebagai pasangan. Saya ingin hubungan halal, Pak. Pak Lurah, ini... Mas Tris, yang paling berbahaya malam ini bukan makhluk yang ada di luar rumah. Lalu apa, Pak?
Hati kamu sendiri, Mas. Kamu ini terlalu lama kesepian. Hati yang kosong memang mudah merasa nyaman ketika ada yang memperhatikan. Saya memang hidup sendiri, Pak. Itulah ujianmu, Mas. Kadang setan tidak datang dengan wajah yang menyeramkan. Kadang justru mereka datang itu dengan wajah yang paling kita sukai. Saya tidak berniat menyesatkan Mas Trisno, Pak. Saya percaya, tapi tetap saja kalian itu beda alam. Mbak, kenapa kamu bisa pilih saya, Mbak? Karena Mas Trisno orang baik. Mas tetap menolong orang asing meski takut. Itu biasa aja kok, Mbak. Tidak, di zaman sekarang hati seperti itu sudah langka. Saya merasa damai di dekatmu, Mas. Jangan ngomong gitu. Kenapa? Karena saya hanya manusia biasa, Mbak. Dan saya mulai bingung sendiri. Mbak Nur Aini, saya percaya kamu tidak datang dengan niat jahat. Niatmu ini mungkin baik, tapi sesuatu yang terlihat baik itu belum tentu memang jalan yang benar. Kenapa? Saya hanya merasa tenang di dekat Mas Trisno, Pak. Mbak, justru itu bahayanya. Maksudnya bagaimana, Pak Lurah? Mas Trisno, manusia itu lemah. Kalau hati sedang kesepian, sedikit perhatian saja bisa terasa seperti kebahagiaan besar. Tapi kebahagiaan yang tidak pada tempatnya lama-lama bisa menyesatkan. Mbak, kamu dari alam berbeda. Dia manusia. Allah menciptakan batas di antara kalian berdua, bukan tanpa alasan. Saya tidak pernah berniat merusak hidupnya. Saya tahu, tapi semakin lama kamu dekat dengannya, hati Trisno akan semakin terikat. Dan saat hati manusia mulai tergantung pada sesuatu dari alam gaib, hidupnya tidak akan pernah tenang. Pak, saya memang rasa nyaman waktu deket sama Mbak Nuraini. Mas Trisno, itulah ujianmu. Kamu jangan hanya melihat cuma dari wajahnya, tapi lihat juga akibatnya. Mas, sejak dia datang, hidupmu mulai dipenuhi ketakutan. Suara-suara aneh, gangguan malam, hati gelisah. Itu tanda bahwa hubungan ini bukan jalan yang baik untuk diteruskan. Enggih, Pak Lurah, saya mengerti. Kalau begitu, saya akan pergi. Mbak Nuraini. Mas Trisno, kamu yang kuat ya. Cak, katanya Om Trisno digoda hantu cantik. Hush, itu bukan hantu. Itu jin muslim katanya, Bos. Bedanya apa, Cak? Kalau hantu kan suka nakutin. Nah, kalau jin muslim mungkin suka ngaji, Bos. Berarti kalau dihafal surat Yasin gak serem ya? Ya serem lah. Orang tetap jin. Kalau jin cantik nikah sama manusia, anaknya nanti sekolah di mana ya, Cak? Ya sekolah biasa lah, Bos. Masa sekolah di pohon? Tapi serius, Cak. Kalau anaknya ujian nasional, yang ngerjain manusia apa jin ya? Ya anaknya lah, Bos. Maksud gua kalau pas pelajaran olahraga dia lali apa terbang, Cak? Kalau terbang mah langsung didiskualifikasi. Oh iya ya, kayak aturan FIFA. Terus kalau ada rahasia rambut di sekolah, Pak Guru nyuruh buka peci, tanduknya keluar dikit. Itu jin, Bos, bukan setan merah. Lah, habis gua bingung, Cak, bedanya. Ya beda lah, Bos. Kata Mama Aca, kalau setan itu kerjanya nyesatin. Nah, kalau jin ada juga yang baik, Bos. Berarti jin itu bisa ikut pengajian. Kata Mama sih, katanya bisa. Kalau gitu, mesinnya ada colokan buat ngecas robot nggak? Lah,
pocong bos, bukan lobot. Ya, siapa tahu malam-malam lobet. Cak, kalau jin jatuh cinta berarti dia galau juga ya. Mungkin aja bos. Kasian juga ya. Udah beda alam, belum tentu juga direstui mertua. Memang mertuanya siapa bos? Raja jin mungkin. Terus cecelahannya apa? Minyak nyonyong 1 dus, batu akik 3 kilo, terus bonus budung gagak. Hahaha. Ya ampun bos, ya nggak gitu juga kali bos. Ada Om Tlisno. Kalian lagi ngomongin saya. Enggak kok Om. Si bos sih bikin umur pendek aja. Ambil aja bos, kita ketahuan. Iya Cak. Kenapa rasanya makin kehilangan ya? Cara dia tersenyum, cara dia bicara lembut, cara dia memandang dirinya dengan sangat tulus. Padahal baru kenal, tapi kok hati saya jadi berat begini ya? Kalau memang ini bukan jalan yang baik, semoga Mbak Nur Aini juga diberi ketenangan, dan semoga Allah menjaga Mbak dimanapun Mbak berada. Terima kasih sudah pernah hadir, walaupun cuma sebentar. Matur nuwun Mas Tresno.